Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya minta seseorang untuk memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih sudah mengisi doa. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan melakukan mendata absensi dulu ya. Daniel Girsal. Hadir. Tidak hadir, ada keterangan? Tidak hadir tanpa keterangan. Garmi Sipayu. Desri Sidauru. Ada keterangan? Berarti tanpa keterangan. Hosea Simamata. Hadir Pak. Hotnawi Nenggolan. Rasima Sidaga. Hadir Pak. Lantia Sejarah. Mata Kudadiri. Tidak hadir Pak. Baik, tidak hadir. Baik, ya berarti ada 3 orang tidak hadir dan tanpa keterangan. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, biasa kita ada tepuk semangat, ya? Ada kan? Ada. Baik, silakan. Siapa biasa yang memimpin? Berdiri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelum kita menerima pelajaran dari Bapak Guru kita, seperti biasa kita mengucapkan salam semangat bagi kita. 1, 2, 3. Selamat pagi. Hai teman-teman. Semangat pagi. Semangat untuk belajar. Semangat, semangat, semangat. Yes. Perhatikan, sekarang kita belajar tentang hukum kolom. Minggu yang lewat, Bapak sudah menyampaikan tentang listrik statis ya. Pada awal pembulan kita pelajaran ini, saya sudah sampaikan listrik statis termasuk gejala-gejala yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari tentang listrik. Pernah nggak Bapak melihat peristiwa listrik statis misalnya ketika Anda menggosok sisir terhadap rambut kemudian mendekatkan terhadap sobekan kertas? Pernah? Kira-kira apa yang terjadi ketika Anda mendekatkan sisir yang digosok ke rambut terhadap sobekan kertas? Apa yang terjadi? Kertas tertarik. Sobekan kertas bagaimana? Tertarik ke sisir. Atau pernah nggak Anda semua menggosokkan roll? Pernah? Kemudian mendekatkan terhadap sobekan kertas? Pernah? Kira-kira apa yang terjadi? Kertasnya tertarik terhadap rollnya. Nah, kalau dijauhkan rollnya, bagaimana kira-kira? Apakah ditarik? Tidak. Nah, itu saya kira adalah peristiwa ya yang ada hubungannya dengan hukum kolom ya. Dari fenomena yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin yang pernah kamu lakukan ya secara sederhana di rumah, bisa terjawab nanti dengan melakukan praktikum ya. Nanti praktikum kita yang akan kita laksanakan meletakkan pipet tetes di atas botol aqua lalu digosok dengan benda yang berbeda. Dari praktikum ini nanti akan terjawab fenomena-fenomena hukum kolom ini. Sudah akan terjawab nanti kira-kira bagaimana interaksi antara dua muatan ya dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang mempengaruhi besarnya gaya kolom. Dipahami kan? Sama-sama membaca ya. Yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan percobaan dan diskusi yang dipandu dengan LKPD 2, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom ya. Dua buah benda bermuatan listrik dengan benar. Penilaian ya. Penilaian yang akan Bapak buat untuk pertemuan hari ini yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini akan saya pantau dari bagaimana sikapmu selama
kelompok dan bagaimana nanti sikapmu terhadap misalnya menghargai pendapat orang lain, ya, menanggapi pendapat orang lain. Jadi akan saya pasang selama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Akan saya nilai selama dalam aktivitas melakukan praktikum, ya. Jadi nanti aktivitas dalam praktikum itu ada juga aktivitas mengerjakan LKPD. Kemudian nanti dari hasil laporan yang kamu buat, laporan pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Di penilaian pengetahuan nanti akan Bapak berikan soal, ya, akan berikan soal. Nanti soal ini ada soal bisa dalam bentuk post-test nanti. Saya akan kirimkan linknya melalui WA dan juga Google Classroom. Nanti soal yang saya kirimkan dalam bentuk Google Formulir. Untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini, nah yang pertama ada praktikum, ya, atau demonstrasi. Kemudian ada melakukan pengamatan. Kemudian dari hasil pengamatan nanti kamu akan mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua diskusi di dalam kelompok. Kemudian setelah itu ada presentasi. Kemudian dari presentasi nanti Bapak akan verifikasi, ya, verifikasi bagaimana kira-kira dari hasil yang kamu kerjakan. Lalu Bapak akan memberikan penguatan. Setelah Bapak memberikan penguatan, baru kemudian nanti akan melakukan, ya, bersama-sama antara saya dengan Anda semua menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baru kemudian terakhir nanti ada post-test. Oke. Silakan tunjukkan handphonenya. Di sana sudah saya kirimkan link untuk pretest. Silakan dikerjakan pretestnya. Yang saya kirimkan lewat WA dan juga formulir. Waktunya hanya 2 menit. Silakan. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya dari minggu yang lewat, ya. Bentuk dengan tertib. Saya persilakan. Nah, perhatikan video yang Bapak tampilkan di depan. Ya. Nah, ini merupakan peristiwa hukum kolom, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jelas? Kemudian dari video yang Bapak tampilkan ini, kira-kira apa pertanyaan yang timbul di benak Anda? Silakan. Ya, silakan nanti caranya perkenalkan diri dari kelompok mana dan bertanya. Sudah? Silakan. Nama saya Sayu, kami dari kelompok fokus. Di sini kami mempertanyakan mengapa 2 wadah plastik yang digosokkan dapat mengangkat diri. Baik, pertanyaannya kira-kira mengapa wadah plastik yang digosok dapat mengangkat butiran gula? Baik, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Masing-masing dari kelompok Albert Einstein. Mengapa ketika wadah plastik yang digosok dengan jarak yang jauh tidak dapat menarik butiran gula, tapi ketika didekatkan dapat menarik butiran gula, Pak? Ketika wadah plastiknya jauh tidak dapat menarik butiran gula, tetapi ketika didekatkan dapat menarik butiran gula. Baik, perhatikan link YouTube yang sudah Bapak bagikan di WA Group. Silakan ditonton videonya di dalam handphone masing-masing. Sudah disaksikan kan? Baik, kira-kira pertanyaan apa yang timbul di dalam benakmu dari video yang Anda tonton? Perkenalkan, nama saya Rahmat Jekirsan dari kelompok Robert Hook. Pertanyaan kami adalah, mengapa kalau sedotan digosok dengan benda yang sama terjadi gaya tolak menolak? Dan mengapa bila digosokkan dengan benda yang berbeda terjadi gaya tarik menarik? Baik,
Ada lagi pertanyaan? Baik, silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok apa tadi ini? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya sedotan dapat didorong dan ditarik? Baik, keempat pertanyaan tadi yang muncul setelah Anda menyaksikan video yang saya tampilkan dan juga video yang saya kirimkan linknya tadi. Nah, pertanyaan itu kita harapkan nanti dapat terjawab setelah pembelajaran kita selesai. Lihat LKPD-nya yang sudah saya kirimkan juga, semalam juga sudah saya kirimkan lewat dari handphone. Nah, sekarang kerjakan praktikumnya. Ya, kerjakan praktikumnya berdasarkan prosedur yang sudah dibuat pada LKPD. Ya. Nah, sebelumnya saya cek dulu kelengkapannya. Mana botol gua mana? Oke, kemudian pipet tetes, pipet apa? Pipetnya mana? Pipet sedotan ada. Kemudian kertas tisu ada. Oke, ada ya. Baik, di sini ada. Kertas pipet ada. Lengkap ya. Baik. Nah, kelengkapan ini juga saya nilai ya. Mana pipet? Kertas tisu. Ini aqua, foto dapatnya ada, pipetnya ada, kertas tisu ada. Lengkap ya. Baik, silakan dikerjakan ya. Hasil pengamatan dari praktikumnya dipindahkan ke dalam LKPD-nya, sudah. Nah, nanti dibuat dalam bentuk laporan, ya. Boleh diambil selembar kertas, ya. Boleh dipindahkan ke sana, ya. Dipindahkan ke sana nanti laporan dari hasil pengamatanmu. Dimulai dari sekarang. Maka nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya dan bentuk laporan itu, nanti dipresentasikan, kemudian kelompok lain nanti menanggapi. Nah, perhatikan, saya akan juga membuat penilaian dan sikap, bagaimana kamu nanti menghargai dari pendapat orang lain, sudah, dan bagaimana juga sikapmu nanti memberikan tanggapan terhadap kelompok lain. Baik, kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok Albert Einstein. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Kami dari kelompok Albert Einstein akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD 2. Setelah melakukan praktikum, kami mendapatkan hasil ketika kita menggosok sedotan menggunakan tisu sebanyak 5 kali dengan jarak 5 cm. Kuat interaksinya adalah sedang, dan ketika digosok 5 kali dengan jarak 10 cm, kuat interaksinya adalah 5, dan ketika digosok dengan jarak 5 kali dengan jarak 3 cm, hasil kuat interaksinya adalah kuat. Ketika digosok menggunakan tangan sebanyak 5 kali dengan jarak 5 cm, hasil interaksinya kuat. Dengan jarak 10 cm, hasil interaksinya sedang, dan dengan jarak 5 cm, hasil interaksinya lemah. Dari soal pada LKPD 2, jawabannya iya, karena semakin dekat jarak antara kedua sedotan, maka gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik akan menjadi besar. Sedangkan jika semakin jauh jarak antara kedua sedotan,
maka gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik semakin kecil. Semakin lama waktu menggosok, maka semakin besar muatannya, sehingga gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak akan semakin besar. Gaya kolom sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Sekian hasil diskusi kami serahkan kembali ke forum untuk ditanggapi. Baik, berikan aplaus untuk kelompok Albert Einstein. Baik, yang menanggapi dari kelompok Albert Einstein, silakan. Perkenalkan, saya Jessica dan 10 dari kelompok Copernicus. Jika kita mendekatkan sedotan dengan sedotan yang lain dengan jarak yang berbeda, mengapa hasil kecepatan perputarannya berbeda? Baik, langsung ditanggapi. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Yusefan Atas Batu dari kelompok Albert Einstein. Jawaban dari tanggapan kelompok 2, karena dengan jarak yang dekat akan menghasilkan kecepatan yang kuat, sedangkan dengan jarak yang jauh menghasilkan kecepatan yang lemah. Bagaimana kira-kira kelompok Isaac Newton ya? Isaac Newton? Bisa Copernicus ya? Bagaimana kira-kira kelompok Copernicus? Diterima? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Kami dari kelompok Copernicus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil pengamatan kami, sedotan yang digosokkan dengan tisu menghasilkan interaksi tolak-menolak. Dengan menggunakan sedotan yang digosokkan dengan tangan, menghasilkan interaksi tarik-menarik. Dan dengan menggunakan kain juga menghasilkan interaksi tarik-menarik. Semakin dekat jarak, maka gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak akan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya. Jika jarak semakin jauh, maka gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak akan kecil. Jadi jarak mempengaruhi besar gaya tolak dan tarik. Semakin banyak gosokan sedotan plastik ke tisu, besar muatan kedua benda akan semakin besar gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolaknya. Nomor 3. Besar gaya kolom tergantung besar masing-masing muatan dan jarak antara dua muatan. Dengan analisis nomor 1 dapat disimpulkan semakin dekat jarak gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak akan menjadi besar. Dan nomor 2, gaya kolom juga dipengaruhi oleh besarnya muatan. Demikian hasil diskusi kami serahkan kembali ke forum. Terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada kelompok Copernicus. Ya, ada tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh kelompok Copernicus? Baik, ya, silakan. Perkenalkan, saya Rahmat Jekirsan dari kelompok Copernicus akan menanggapi dari kelompok Copernicus. Apa faktor yang mempengaruhi gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak? Payung, ini saya menjawab pertanyaannya. Pertama, faktor yang mempengaruhi bisa gaya tarik atau gaya tolak menolak dua benda buatan industri adalah yang pertama besar muatan, yang kedua jarak antar muatan, yang ketiga kuadrat jarak antar muatan, yang keempat intensitas cahaya. Baik, ya bagaimana kira-kira ini kelompok apa tadi? Kelompok Robert Hooke. Bagaimana kira-kira jawaban dari kelompok Copernicus? Bisa diterima? Bisa. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih karunia kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan pembelajaran. Kami dari kelompok Robert Hooke akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari KPD 2. Dari hasil pengamatan kami, jika dua sedotan digosokkan dengan benda yang sama sebanyak 10 kali dan jarak antar sedotan 4 cm, interaksi tolak menolak yang dihasilkan sangat kuat. Jika dua sedotan digosokkan dengan menggunakan benda yang berbeda sebanyak 5 kali dan jarak antar sedotan 5 cm, interaksi tarik menarik yang dihasilkan sangat lambat. Dari pengamatan kami terlihat jelas bahwa jarak mempengaruhi besarnya gaya kolom. Semakin dekat jarak, maka gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jika jarak semakin jauh, maka gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak akan semakin kecil.
Begitu juga dengan besar muatan. Semakin lama waktu menggosok, maka semakin besar muatannya, sehingga gaya tarik menarik atau tolak menolak akan semakin besar. Besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding berbalik pada jarak antara dua benda bermuatan. Sekian hasil pengamatan kami. Kami kembalikan ke forum untuk ditanggapi. Terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada ya. Ada tanggapan? Baik, ya. Silakan ditanggapi. Saya Maulina Golan dari kelompok Islam Hibah. Tanggapan kami adalah mengapa setiap muatan benda yang digosokkan dengan benda yang berbeda akan saling tarik menarik? Langsung ditanggapi. Baik, silakan. Saya Rahmat Edi Girsang akan menjawab tanggapan dari kelompok Isaac Newton. Karena muatan listrik yang berbeda jenis. Karena buatan listrik Yang berbeda jenis. beda jenis. Iya. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat dari kelompok itu? Bisa diterima? Baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembelajaran. Kami dari kelompok Isaac Newton akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKP 2. Dari hasil pengamatan, ketika sedotan digosokkan sebanyak 5 kali menggunakan tisu dengan jarak 5 cm, hasil interaksi yang dihasilkan kuat. 10 cm hasil interaksi lemah, 15 cm sangat lemah. Ketika digosokkan 10 kali menggunakan tisu dengan jarak 5 cm, kuat interaksinya sangat kuat, dengan 10 cm kuat dan 15 cm lemah. Ketika kedua sedotan dilekatkan dengan jarak yang jauh, gaya yang dihasilkan akan lemah. Sedangkan dengan jarak yang dekat, maka gaya yang dihasilkan akan kuat. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika gosokan yang dilakukan semakin sedikit, maka gaya yang dihasilkan akan semakin rendah. Hubungan antar kolom dengan jarak dan besar masing-masing muatan. Semakin besar muatan, maka gaya kolom akan semakin besar. Tetapi semakin jauh jarak antara muatan, semakin kecil gaya kolomnya. Sekian hasil diskusi kami kembalikan kepada forum untuk ditanggapi. Baik, berikan aplaus kepada ada tanggapan? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Akhil Masinaga dari kelompok Albert Einstein. Tanggapan saya adalah apa hal yang mempengaruhi kecepatan putaran sedotan? Nah, langsung ditanggapi. Oke, silakan. Saya secara bergerak dari kelompok Isaac Newton akan menanggapi pertanyaan dari kelompok Albert Einstein. Karena banyaknya gosokan dan jarak pada kedua benda. Karena banyaknya gosokan Dan dan jarak jarak kedua benda. Kira-kira itu jawaban. Bagaimana kira-kira? Bisa diterima? Yakin? Yakin Pak. Yakin bisa diterima? Oke, nanti kita lihat apakah memang jawaban dari mereka ini sesuai dengan pertanyaan jawaban dari pertanyaannya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tarik menarik di sini masih sangat kuat, ya. Sedangkan kalau saya jauhkan, kalau Bapak jauhkan, ya di sini tarik menariknya sudah lemah. Malah tarik menariknya nanti antara dinding terhadap bawah. Bisa dipahami kan? Itu tadi karena faktornya faktor apa? Jarak. Dipengaruhi kan? Dipengaruhi oleh jarak. Sudah? Nah, kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Nah, perhatikan. Ya, ada dua muatan Q1 dan Q2. Q1 bermuatan apa? Positif. Q2 bermuatan positif. Nah, perhatikan. Nah, antara Q1 dan Q2 dipisahkan oleh jarak sebesar apa? R. Maka R ini nanti adalah jarak. Ya, satuannya nanti dalam sentimeter. Kemudian kalau Q1 ini adalah besar muatan, ya. Kemudian Q2 ini muatan yang kedua, ya. Ada nanti besar muatan nilainya. Kemudian karena di gambar pertama ini lihat antara muatan positif terhadap muatan positif, lihat arah gayanya, ya, arah gayanya, ya. Gaya F ini, ya, F ini adalah simbol dari gaya Coulomb. Gaya Coulomb apa? Apakah tarik menarik atau tolak
bisa menentukan apakah itu tarik menarik atau tolak menolak, kamu harus melihat jenis muatannya. Nah, perhatikan Q1 muatan apa? Q2 sama kan itu? Karena sama, kira-kira gaya apa yang terjadi? Gaya pelomatan, tarik menarik atau gaya tolak menolak? Gaya tolak menolak, ya. Nah, perhatikan kalau dia tolak menolak, maka antara F ini, antara Q1 dan Q2, ini kalau F ini F di Q1 arahnya ke sebelah kiri. Nah, kalau di Q2 F-nya arahnya ke sebelah kanan. Nah, kemudian gambar yang di bawah, bagaimana? Berbeda atau sama? Berbeda, ya. Nih, maka yang terjadi bagaimana kira-kira? Tarik menarik, makanya arah gayanya ini saling mendekat. Kalau pada gambar yang pertama tadi tolak menolak, saling apa? Menjauh. Jadi supaya tahu ya, apakah gaya tolak itu tarik menarik atau tolak menolak. Nah, itu bisa kita perhatikan dari interaksi kedua jenis. Atau besar gaya tolak berbanding lurus terhadap besarnya muatan listrik. Lalu pada poin 2, ya, udah. Besar gaya kolom berbanding terbalik terhadap jarak atau R. Dipahami kan? Maka dari apa tadi yang Bapak jelaskan, perhatikan ini, besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Itu tadi yang Bapak jelaskan, berbanding terbalik, dan ada juga ya berbanding lurus. Maka secara keseluruhan ya disimpulkan bahwa rumusnya ya persamaan untuk menentukan besar gaya kolom, apakah itu gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya. Keterangannya F itu gaya kolom satuannya Newton, Q itu muatan satuannya kolom, R itu merupakan jarak satuannya meter, sedangkan K ini merupakan ketetapan ya yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini diingat ya, boleh sambil dicatat ya, ingat sambil dicatat. Sudah? Nah, dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi, apa tadi pertanyaannya? Apa yang mempengaruhi kecepatan dari sedotannya berputar? Itu pertanyaan terhadap kelompok Isaac Newton. Nah, ini saya kira sudah bisa terjawab. Nah, perhatikan ya, sedotan itu berputar ya, berputar itu karena interaksi gaya tolak menolaknya sangat bagaimana? Kuat. Semakin didekatkan, semakin kuat. Sudah. Kemudian ada tadi pertanyaan dari kelompok Copernicus terhadap kelompok Albert Einstein. Pertanyaan tadi apa? Jika kita mendekatkan sedotan dengan sedotan yang lain dengan jarak yang berbeda, mengapa kecepatan perputarannya berbeda? Saya kira sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya dengan pertanyaan tadi dari kelompok ini terhadap kelompok Isaac Newton ya. Pertanyaan dari Albert Einstein sama ya. Jadi jawabannya juga sama. Itu dipengaruhi oleh apa tadi? Jarak. Kemudian ada tadi pertanyaan dari kelompok Isaac Newton terhadap kelompok Robert Hooke. Apa tadi pertanyaannya? Mengapa setiap muatan benda yang digosok dengan benda yang berbeda akan dilakukan? Tadi jawabannya apa? Karena muatan listrik yang berbeda jenis. Karena muatan listriknya berbeda jenis. Baik, ya. Nah, kalau benda yang sama kita gosok dengan benda yang sama, maka akan menghasilkan muatan yang sama. Sudah? Kalau muatan yang sama berarti bagaimana? Tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Sudah? Lalu kemudian kalau bendanya berbeda, misalnya tadi ada dengan tangan digosok ya, digosok dengan tangan, pada akhirnya nanti ditarik, ya kan? Ya, digosok dengan benda yang berbeda, maka akan bagaimana? Tarik menarik. Itu karena muatannya sudah berbeda. Lalu kemudian ada pertanyaan dari kelompok Robert Hooke terhadap kelompok Copernicus. Apa tadi pertanyaannya? Apa faktor yang mempengaruhi gaya tarik, menarik, dan gaya tolak menolak? Nah, tadi jawabannya apa? Besar
muatan. Ya, saya kira sudah betul ya. Lalu kita lengkapi ya. Nah, faktor yang mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik. Yang pertama tadi apa? Besarnya muatan listrik. Kemudian yang kedua apa? Jarak antar kedua muatan. Baru yang ketiga apa? Jenis muatannya, apakah dia gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik. Coba silakan kelompok Albert Einstein. Selamat pagi, saya Natalia Christine Purba dari kelompok Albert Einstein. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Jika muatan sejenis menghasilkan interaksi tolak menolak, sebaliknya jika derajatnya berbeda jenis akan menghasilkan interaksi tarik menarik. Baik, berikan aplaus kepada kelompok Albert Einstein. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Hussein Marmata dari kelompok Copernicus menyimpulkan bahwa jika muatan positif dengan negatif jika didekatkan akan saling menarik, sedangkan muatan negatif dan positif dengan positif akan saling tolak menolak. Baik, berikan aplaus kepada kelompok Copernicus. Ya. Perkenalkan, saya Natalia Nainggolan dari kelompok Isaac Newton. Kami menyimpulkan bahwa besar muatan mempengaruhi besar gaya Coulomb. Jarak kedua muatan juga mempengaruhi besar kecilnya gaya yang dihasilkan. Muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Perkenalkan, saya Rahmat Girsan akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua benda bermuatan. Baik, berikan aplaus kepada kelompok Copernicus. Pelajaran ini sebagai kesimpulan yang pertama, muatan sama, tolak menolak, ya bermuatan berbeda, tarik menarik. Kemudian besarnya gaya Coulomb itu berbanding lurus terhadap yang pertama tadi, besarnya muatan listrik. Kemudian berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua muatan. Dan apakah itu gaya tolak atau gaya tarik menarik itu tergantung terhadap interaksi, apakah dia berbeda muatannya atau sama muatannya. Dipahami kan? Baik, kalau memang sudah dipahami, perhatikan soal yang Bapak buatkan, silakan dijawab dalam 1 menit. Siap? Baik. Dari Albert Einstein, berapa jawabnya? 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Dari kelompok Copernicus, 3 kali 10 pangkat minus 3 Newton. 3 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Dari kelompok Robert Hooke, apa jawabnya? 3 kali 10 pangkat 5 Newton, Pak. 3 kali 10 pangkat 5 Newton. Dari kelompok Isaac Newton. Baik, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Perhatikan ke depan. Sudah? Lihat, diketahui Q1 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, Q2 6 kali 10 pangkat minus 4, R 6 cm. Ini harus kita konversi kemana? Ke meter, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 2. K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, kemudian ditanyakan, yang ditanya apa? Gaya Coulomb Fc. Maka jawabannya, lihat prosesnya ya. K kali Q1 kali Q2 per kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 6 kali 10 pangkat minus 4 per 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Dan prosesnya dia 108 kali 10 pangkat minus 1 per 36 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Siapa yang betul? Baik, berikan aplaus kepada kelompok. Nah, dari kelompok Copernicus, kira-kira apa yang salah? Konversi satuan. Baik, lihat konversi satuannya. Sekarang sudah dipahami? Sudah dipahami? Baik, dari kelompok Robert Hooke, kira-kira apa yang salah? Cara perkalian pangkat. Sudah dipahami? Nah, kalau cara perkalian pangkat kan murah kan? Mudah kan? Misalnya, ini kan ada rumus ya. Kalau Bapak buat misalnya P pangkat I kali P pangkat R, maka ini P kali ini P pangkat I tambah R.
Kalau 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 ini sama dengan 10 pangkat 5. Kalau 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 2 ini 10 pangkat minus 5. Dipahami? Baik, dipahami. Sudah? Baik. Ada lagi pertanyaan? Dipahami semuanya? Baik. Dari tadi yang saya amati dari hasil laporannya yang sudah dipresentasikan, ya, maka penilaian saya yang terbaik dari cara menyampaikan juga, ya, saya berikan penilaian yang paling bagus itu kepada kelompok Copernicus. Berikan aplaus kepada kelompok Copernicus. Kemudian yang kedua kelompok Albert Einstein. Berikan aplaus kepada kelompok Albert Einstein. Kemudian yang ketiga kelompok Isaac Newton. Berikan aplaus kepada dan yang keempat kepada kelompok Robert Hooke. Berikan aplaus. Dan kebetulan untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita pulang, kita adakan dulu post test, ya. Linknya sudah saya bagi di handphone. Sudah saya bagi di handphone, ya. Tadi sudah saya bagi. Silakan dicek handphonenya, ya. Post test biar langsung nanti terkirim. Saya kasih kira-kira apa manfaat pembelajaran kali ini yang kita dapat, ya. Ayo silakan tunjuk tangan. Kira-kira apa manfaatnya? Ayo, ya. Dapat mengetahui muatan sejenis dengan interaksi-interaksinya dan dapat mengetahui besar-besar kolom. Baik, dapat mengetahui, maka dengan pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui interaksi antar muatan dan besar hukum kolom. Perhatikan, untuk minggu depan kita akan belajar tentang medan listrik. Untuk itu, siapkan diri Anda tetap belajar di rumah dan jangan lupakan pembelajaran kita dan siapkan diri Anda untuk belajar tentang medan listrik. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Saya minta salah satu pemimpin doa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dan kami ingin pulang ke rumah masing-masing. Ya Tuhan, lindungilah kami dimanapun kami berada. Hanya amin. Amin. Ya. Selamat pagi semuanya.